Selamat Hari Kemerdekaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan buat kalian juga tentunya. Ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih kalau waktu zaman sekolah dulu, bulan Agustus adalah bulan paling sibuk bagi para siswa dan guru. Walaupun pada bulan itu kita merdeka dari belajar, tapi kita tidak merdeka buat absen. Karena jam pelajaran di bulan Agustus dialihkan ke persiapan upacara di Hari Kemerdekaan dan Karnaval. Kalau di kecamatan-kecamatan, biasanya di sela-sela upacara akan diadakan pertunjukan buat perayaan sekaligus menghibur para peserta upacara. Jadi, guru dan pembimbing seni akan sibuk buat milih dan ngelatih murid buat pertunjukan, sedangkan murid lain akan sibuk bikin atribut sampai kostum buat karnaval yang akan diadakan beberapa hari setelah upacara. Nah, di bulan kemerdekaan ini, aku jadi keingat upacara kemerdekaan pertamaku ketika masuk SMP. Jadi tahun ajaran baru itu kan biasanya dimulai pada bulan Juli. Nah, otomatis pada bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus, sekolah udah mulai nyiapin apa-apa keperluan buat sambut kemerdekaan. Pada suatu pagi yang cerah, tiba-tiba guru seni, sebut aja namanya Bu Irina Jelevich alias Bice Sensei, datang ke kelas yang gak ada mapel seni di hari itu dan berkata, "Siapa di sini yang mau ikut kelas tari? Angkat tangan." Krik krik, krik krik, Loh, nggak ada yang mau? krik krik, krik. Tari itu seru loh dan bagus juga buat kesehatan. Yang mau ikut nanti dapat nilai tambahan dari mapel seni. Saya bu. Wah, aku yang saat itu masih polos dan menganggap nilai adalah segalanya, dengan kesadaran penuh angkat tangan dan teriak, "Saya bu." Iya. Yang mau ikut nanti sore datang ke sekolah ya, jam 3. Kita mulai latihannya. Nah, singkat cerita, datanglah aku ke sekolah pada sore harinya diantar oleh mamaku. Ternyata rame banget yang datang, Cek. Kayaknya setiap kelas dari setiap angkatan tuh ada di sana. Gak main-main, ada kali 30 orangan yang datang. Dan kebanyakan itu siswa baru kayak aku. Dan seolah tidak mau membuang waktu, Bu Irina langsung suruh kami berbaris dan ngelatih kami nari selangkah demi selangkah sampai kami bisa gerakan dasar tari dambus. Itu tarian khas Bangka Belitung BTW. Kegiatan nari ini berakhir di jam 5 sore. Sejak saat itu, setiap sore sepulang sekolah, aku akan datang ke sekolah dengan diantar mamaku buat latihan nari. Ya, kalian gak salah dengar, setiap sore kita latihan nari. Bahkan di hari Minggu pagi pun kita tetap datang ke sekolah buat lanjut latihan. Selang beberapa waktu berlalu, jumlah siswa yang ikutan kelas nari ini mulai berkurang. Mungkin mereka lelah, atau mamanya yang lelah nganter, kayak mamaku. Ya, lebih tepatnya mamaku kayak protes gitu sih, kenapa latihannya harus setiap sore. Sedangkan aku juga waktu itu nggak tahu tujuan latihan nari itu buat apa. Jadi benar-benar karena pengen nilai tambahan aja. Jadilah karena mamaku ngeluh gitu, di suatu sore yang cerah, bapak bilang, "Pergi sendiri aja kalau mamamu capek, kan udah bisa naik motor tuh." "Gak usah kaget, di kampung emang biasa bocil udah bisa naik motor. Bahkan bocil SD juga banyak yang bisa. Dan aku sendiri waktu itu benar-benar baru banget bisa naik motor karena baru diajarin tuh pas lulus SD. Nah, karena waktu itu baru banget bisa naik motor, aku seneng banget lah disuruh pergi ke sekolah naik motor sama bapakku. Jadi dengan semangatnya, aku pun melangkah keluar rumah dan dengan mengendarai motor tanpa helm, tanpa jaket, OTW ke sekolah. BTW jarak rumah ke sekolah tuh sekitar 15 menitan kalau naik motor. Semuanya berjalan lancar, aku mengendarai motor dengan bangganya dan aku kecelakaan dong. Untungnya aku nggak kenapa-napa sih, tapi motor mama aku, Allahu Akbar, udah nggak ada bentuknya. Stang ke kanan, ban ke kiri, bodi penyok sana sini, dan ya, itu motor baru, Cek, benar-benar baru dan keluaran terbaru pada tahun itu. Jadi alat-alat cadangannya yang ori itu belum ada jualnya di Bangka. Dan waktu itu belum masuk jual beli online gitu kan. Jadi bapakku muter otak buat gimana caranya motor itu balik seperti semula tanpa ada yang diganti-ganti. Terus aku gimana? Ya nggak gimana-gimana, jin pelindungku kuat kayaknya. Cuma agak pegel-pegel aja badan karena habis berguling di aspal kan. Dan aku nggak dimarahin juga sih, aman kok, aman. Karena kejadian yang menggemparkan itu, sejak saat itu aku nggak pernah lagi pergi sendiri buat latihan nari. Jadi mamaku lagi yang nganter setiap sore.
Nah, singkat cerita, gerakan nari kita udah mulai luas tuh kan, dan udah mulai kompak juga. Jadi suatu hari Bu Irina bilang ke kita untuk latihan narinya dialihkan ke sanggar tari SMA. Kebetulan SMP sama SMA tuh tetanggaan. Jadi kita digabungin ke sana. Karena ternyata Bu Irina sama pembimbing sanggar tari SMA tuh udah sepakat buat kita latihan bareng. Dan kalian bisa tebak latihan kita selama ini buat apa? Buat pertunjukan di lapangan pas upacara 17-an. Aku waktu itu bersemangat sekaligus kededap. Karena aku kayak punya penyakit demam panggung gitu loh. Jadi aku mulai sedikit ragu buat lanjut lagi. Tapi udah terlanjur, gimana? Ditambah waktu itu aku ada temennya sih. Jadi karena dia ikut sampai akhir, aku pun mutusin buat ikut sampai akhir. Dan temanku ini sumpah nggak bohong, jago banget narinya. Padahal sama-sama baru belajar, tapi dia kayak berbakat banget gitu. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang aku kurang bisa, aku minta ajarin aja sama dia. Dan berkat dia juga gerakanku jadi lebih luas. Latihan bareng kakak-kakak SMA waktu itu berlangsung sampai hamil seminggu 17-an. Dan koreo semuanya udah siap, udah hafal semua, kita langsung latihan di lapangan. Dan karena udah mendekati hari H, jadinya waktu itu kita makin dikencengin latihannya. Itu capeknya luar biasa, dan itu udah masuk bulan Ramadan ya. Jadi kebayangkan gimana puasa, panas-panasan, latihan nari, sampailah pada hari H upacara 17-an. Aku pagi-pagi udah bangun, udah siap dengan pakaian tari dan di make upin sama mamaku. Habis semuanya siap, aku berangkatlah diantar bapakku. Soalnya mobil antar jemput sekolah yang aku tumpang itu berangkatnya agak siang. Sedangkan kami yang anak-anak tari ini harus ada di lokasi 1 jam lebih awal. Aku waktu itu masih biasa-biasa aja. Sampai pas upacara dimulai, aku mulai kededap sampai mau muntah. Demam panggungku kumat lagi. Dek, santai aja. Kakak SMA yang berdiri di sebelahku waktu itu bilang gitu. Apa detak jantungku kedengeran ya? Tapi untungnya berkat kakak itu aku jadi lebih santai sih. Akhirnya upacara dan pertunjukan tari kami pun selesai. Semua berjalan dengan lancar. Aku seneng banget karena akhirnya aku berhasil. Walaupun habis itu aku gak pernah ikutan nari lagi sih. Aku kapok banget sama jadwal latihannya yang padat banget. Sedangkan waktu itu kan aku masih bocil dan masih pengen main. Panas-panasan pas main sama panas-panasan pas latihan tuh beda loh rasanya. Ya, pokoknya itulah cerita pengalaman 17-an paling berkesan di aku. Dan cerita kali ini atas idenya Rifli CG. Walaupun yang ku bahas bukan lomba, tapi inilah pengalaman seru aku waktu 17-an. Makasih ya ide ceritanya. Jumpa lagi. Dadah.